Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS dan Investment. Hari ini tanggal 26 Januari 2024, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini untuk marketnya banyak sekali saham-saham yang memiliki volatilitas tinggi. IHSG-nya pun juga dalam, turunnya seperti ini. Dan saham-saham penyusun IHSG, ya, saham-sahamnya hari ini juga banyak yang bergerak sangat liar ya. Ada yang sempat celup dalam, namun demikian akhirnya rebound. Nanti akan saya bahas, teman-teman. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MSW, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, sekilas ya, kita akan bahas terkait IHSG dulu. Ini seperti ini adalah kondisi dari IHSG melanjutkan penurunannya yang kemarin ya teman-teman. Melanjutkan penurunannya kemarin, di mana ada support di sini ya, di support candle di sekitar 7155, saya ambil yang paling dalam pun dijebol ya, bahkan IHSG-nya sempat di 38 retracement. Ngeri juga karena IHSG-nya sempat di bawah 7110 ya, di mana peluangnya bisa sampai ke EMA 200 ke 6917. Namun closingnya ternyata di bawah naik. Volatil, dalam, dan nge-breakdown resistan support candle beberapa hari ini teman-temannya. Jadi ini cukup serius untuk penurunan dari IHSG ini. Dan saya sampaikan bahwa untuk ini ya, untuk negara kita akan mengadakan pilpres di bulan Februari ini. Sepertinya memang market juga masih wait and see. Kita bisa ngelihat kondisinya masih belum jelas ya, kondisi marketnya seperti itu. Nah, IHSG hari ini turun 0,57. Kalau hari ini sampai low-nya itu mungkin lebih besar lagi ya, hampir 1 sepertinya. Turun 40 poin. Kita lihat dulu saham-saham yang menggerakkan indeks hari ini teman-teman, yang menggerakkan turun ya. BCA, BRI jelas turun, AMMN, TPIA berat ya. MRT, MSP, GoTo, BRPT, Cuan pada turun. Terus yang mendorong naik, ini brand nggak ngedorong. TPIA juga malah minus, AMMN juga minus. Ada sih memang Astra sedikit banget. Ada SMMA ini kan kemarin turun dalam ya, hari ini naik ya. Hari ini naik, kemarin turun dalam, sepertinya imbang lah untuk kenaikan dan penurunannya hari ini dengan kemarin. Yang lainnya nggak ada signifikan, sehingga totali untuk pergerakan dari IHSG masih turun ya, 40 poin. Oke, sekilas saja untuk world market dari ini. Bursa Eropanya hijau nih teman-teman, tapi nggak rata karena Asia juga merah. Amerika tadi malam masih hijau sedikit. Oke, baik teman-teman, hari ini volatilitasnya tinggi ya. Kalau kita lihat nih, saya dapat news ya, tapi mungkin ini newsnya saya dapat dari grup ya. Jadi mungkin untuk ini aja dulu lah. Ini saya dapatnya dari grup ya. Jadi ada evaluasi indeks LQ45 ya. Kemudian IDX 30, 80, Kompas 100 dan Pevindo. Jadi di sini memang secara rutin terjadi istilahnya indeks saham-saham anggota indeks itu baru dimasukkan dan ada yang dikeluarkan ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, biasanya teman-teman, saham yang mau masuk itu sebelum, ini biasanya ya teman-teman, sebelum dimasukkan ke indeks itu biasanya dia bergerak naik. Ya, nanti kita lihat ya, MTEL, Pegeo, PTMP sudah arah duluan hari ini. Sebelum dimasukkan indeks dia akan bergerak naik. Kebalikannya yang keluar dari indeks biasanya sebelum tanggal berlakunya itu dia akan turun, tetapi setelahnya naik. Biasanya seperti itu. Nah, apakah berlaku seperti ini? Kesempatan ini kita bahas sebagian dari saham-saham ini teman-teman ya. Jadi patokan kita nanti ada beberapa saham yang saya beri tanda adalah kaitannya dengan ini. Mungkin nggak bisa saya bahas semua, tapi setidaknya beberapa saya bahas ya. Oke, yang pertama ini juga sama ya, saham yang masuk di sini adalah PTMP. Nah ini PTMP saya sendiri belum pernah ya.
Coba kita cek dulu. Saham pertama PTMP. Oke, seperti ini kondisinya PTMP hari ini dia arah. Oke, kita coba lihat dulu ini di weekly, di monthly-nya dia oke, hari bulan ini digas memang. Di weekly-nya juga bulan ini digas. Monthly-nya, daily-nya juga sama, hari ini akhirnya digas ya. Nah, kita lihat dulu. Resistan memang dilewati di sekitar 2 mingguan ini teman-teman. Resistan memang dilewati di sekitar 2 mingguan ini. Kita bisa lihat ini resistan sebelumnya. Nah ini, sehingga ketika bisa melewati area itu langsung ngegas. Baik, kita lihat dulu untuk PTMP Mitrapek ya. Asingnya juga 2 hari ini masuk ya. Volumenya ketika naik hari ini tebel sekali. Jadi ini kan belum pemberlakuan daftar anggota indeks yang baru tadi ya. Ini kan baru tanggal 26 ya. Mungkin kita lihat besok masih sisa beberapa. Apakah masih lanjut? Teman-teman bisa cek ya Pak PTMP. PTMP Mitrapek ya teman-teman. Kita cek dulu deh. Takutnya saya salah. Oke, kita cek dulu. PTMP ya teman-teman. PTMP di sini tertulis PTMP. Ya, semoga saya nggak salah ya. Ini masih dari grup ya teman-teman. Dari grup. Jadi mungkin sifatnya kita masih inilah. Masih kita pantau aja dulu. Mitrapek ya. Ini market cap-nya sih kecil ya. Oke, tapi kita lihat dulu untuk intraday hari ini dari PTMP tadi kita cek dulu PTMP ya. MP. Oke, hari ini 58% buy at over. Asing yang masuk ada ZPAK. 2 hari tadi memang asingnya masuk ya teman-teman. 3 harian ini memang asingnya masuk ini. Dan asingnya masuk tuh siapa? Yang ini. Ada EJP, AK asing, dan intraday-nya kita lihat memang dari pagi digas ya. Sepanjang hari ini digas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, kemudian adalah Pegeo teman-teman. Pegeo juga masuk ke list juga. Hari ini juga terjadi spike awal-awal saja, tapi terus kembali lagi. Ya, jadi Pegeo itu memang chartnya kemarin udah bagus banget ya. Sudah ngetes resistan dan nanti ada 50 retracement, open langsung digas. Nah, kita lihat hari ini dia sempat naik ke 1500. Sebentar aja teman-teman ya. Pegeo itu di 1500, tetapi rata-rata Pegeo sudah average ya, pas di 1320. Pegeo hari ini hasilnya juga 2 hari ini masuk ya. Volumenya rata-rata besar yang terjadi saham-saham yang dimasukkan ke indeks tadi. Inclusion ya. Pegeo ini rata-rata volumenya besar. Ini sekaligus untuk menjadi pembelajaran teman-teman ya. Menjelang masuk ke indeks biasanya yang belum masuk dan akan masuk biasanya terjadi lonjakan ya. Itu sangat mungkin seperti itu. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Oke, kita cek dulu untuk Pegeo ya. Ini asingnya 2 hari ini kan masuk. Nah, sekarang intraday-nya dari Pegeo seperti apa? Nah, seperti ini sepanjang hari di buy at over ya. 52%, tidak begitu dominan sebenarnya. Asing yang masuk AK, KZ, ZP dimungkinkan salah satu, dimungkinkan dari tidak tadi ya. Tapi porsinya ya kira-kira seperti inilah. Yang ada di sini tadi adalah jumlah asingnya. Yang ini. Baik, kemudian adalah MBMA ya. MBMA. Nah, MBMA ini sebenarnya kemarin-kemarin sudah oke banget ya. Dia masuk ke 50 sampai ke 50 retracement dan mengalami koreksi, di mana koreksinya sampai di 50 retracement juga. Jadi naik ketemu 50 retracement, turun ketemu 50 retracement, naik lagi. Jangan-jangan naik laginya ini ketemu 50 retracement juga, teman-teman. Ya, lebih sedikit ya. Lebih sedikit 50 retracementnya lebih sedikit. Oke. Dia ada percobaan naik melewatin 50 retracementnya tadi, separuh naiknya tadi. Dan ini juga MBMA juga masuk ya, teman-teman, masuk di ini tadi di catatan ini tadi. Oke, mana ini? Ya ini ya.
1 Februari MBMA mana tadi? Ini baru masuk. Jadi sebelum masuk memang biasanya bisa ditarik atau bisa naik ya, seperti itu. Itu MBMA. Sekarang oke, kita belum cek asingnya tadi untuk MBMA ya. Asingnya sih masih biasa saja. Memang terjadi peningkatan volume. Oke, kita cek. Ya, dominan teman-teman ya. 54% dominan buy at over. Di sekitar sesi 2 digas, langsung digas juga ya. Baik, kemudian adalah Antam. Kita cek dulu ya, Antam. Kalau nggak saya jelaskan nggak masuk ya teman-teman. Antam hari ini adalah 2 hari kenaikan dari Antam teman-teman ya. Kenaikan dari Antam, namun demikian ini saham masih downtrend ya, jadi mesti harus hati-hati. Sadar diri kira-kira begitu. Kalau suatu saham yang downtrend itu memang masih bisa berpeluang untuk dipakai trading, tapi harus tahu diri ya. Artinya ketika terjadi kenaikan ya teman-teman ini ya. Kalau terjadi kenaikan ya teman-teman tahu diri lah, gitu. Jangan terlalu mulu-mulu harus kembali ke tingginya lagi karena memang banyak resistan dan juga banyak resistan volume orang-orang yang nyangkut ya. Oke teman-teman, untuk Antam ini short term aja sifatnya. Volume masih biasa saja untuk Antam, namun asingnya hari ini Antamnya tebel. Boleh dicatat ya. Tadi PTMP, MBMA, kemudian Antam ya, asingnya masuk ya. Kemudian kita cek intraday-nya dari Antam ya. Antam. Ya ini masih dijual sih teman-teman. Enggak begitu dominan ya, karena 51% aja yang sell at bid. Dan kalau dari chartnya sih memang dominan yang jualan ya. Oke baik teman-teman, berikutnya adalah saham Adaro. Kita cek dulu ya. Saham Adaro teman-teman. Saham Adaro juga sama dengan Antam tadi. Secara umum dia masih downtrend, tapi memang sudah deketan dengan supportnya ya, di area supportnya dia ya. Cuman ya ini kan kemarin ngebentuk support yang lebih rendah, memang harus diwaspadai. Seperti ini jangan terlalu berharap banyak dulu, sementara kita pecah dari cluster yang paling kecil ya. Resisten hari ini dilewati 2365. Kemudian 2395 belum kecapai dan target resisten 2422 untuk Adaro. Kita cek dulu teman-teman Adaro. Ya hari ini hasilnya masih keluar, volumenya masih biasa aja. Kita coba lihat dulu intraday-nya dari Adaro ya, Adaro. Oh ini jelang closing malah ditarik ya teman-teman. Jelang closing malah ditarik untuk Adaro. Tadi kan untuk asingnya Adaro masih sell ya. Nih Adaro asingnya masih sell. Nah, jelang closing ini malah dia ditarik ya teman-teman. Dominasinya adalah buyernya menguasai ya, hajar kanan ya di 67%. Tadi kan asingnya jualan. Nah ini yang jualan nih, AD, AKBK. Baik, kemudian kita cek dulu untuk saham Indo Tambang Raya ya teman-teman. Ini melanjutkan kenaikannya dari retracement-nya kemarin ya. Lanjutkan kenaikannya dari retracement-nya kemarin. Ada resistan yang berhasil dilewati hari ini 26.700 pas. Berikutnya 50 retracement kuncinya ya 27550. 27550 ya. Indo Tambang Raya 2 hari ini asingnya masuk, 5 hari ini juga asingnya masuk kecuali tanggal 24 ya. Kita lihat dulu intraday-nya dari Indo Tambang Raya teman-teman. Indo Tambang Raya ini di sesi 2 memang banyak jualan ya. Di sesi 2 banyak jualan, dominasi yang sell at bid adalah 55%. Baik, kemudian MTEL masuk ya teman-teman. MTEL masuk di inclusion di tadi di catatan saya tadi ini ya. MTEL ya, kita lihat. MTEL masuk di indeks LQ45 ya teman-teman. Sebelum masuk biasanya naik. Nah, kebetulan juga untuk MTEL ini dia pas berada di bawah ya. Apa kita lihat ke depan nih tanggal 1.
Apakah dia lanjut naik? Ini saya mesti update Fibonacci support resistannya teman-teman. Untuk M10, MTEL 673 itu resistan. Ya, kemudian 690 resistan, 705 adalah resistan ya. Terus kemudian kita cek intraday-nya dari MTEL nih. 47% sell at bid, jadi yang buy at over atau hajar kanan ada 53% ya. Oke, berikutnya ini ada satu saham ya yang saya maksudkan di sini sempat nyelut dalam tapi akhirnya rebound. Ini adalah TPIA teman-teman. Nah tadi kan saya sampaikan satu saham yang keluar dari indeks ya, exclusion. Itu sebelum diberlakukannya efektif berlakunya daftar indeks yang baru itu biasanya akan turun. Ini terjadi di TPI hari ini ya teman-teman. TPI hari ini dalam turunnya ya, dalam turunnya. Tapi bagusnya ini TPI ini memang yang saya suka dari TPIA ya, saham Pak Prayogo gitu ya. Jadi ketika turun dalam itu terus dia juga naiknya cepat gitu loh. Jadi ya bisa jadi ketika satu saham itu di exclude ya, tidak dimasukkan lagi ke dalam indeks, maka sebelum terjadi efektif date-nya penetapan indeks tadi, berlakunya indeks tadi, bisa turun. Kenapa? Itu adalah kemungkinan ya memang para MI sudah mulai mengunload dulu barang-barang tersebut. Ya, mengunload dulu barang-barang tersebut. Nah, ini tadi catatan saya TPIA. TPIA itu di mana? Kita coba cek. Ada kok. Ya ini yang keluar di LQ45 adalah TPIA ya. Sekali lagi teman-teman, ini saya dapatnya dari forum ya, dari grup ya. Silakan dicek lagi detailnya mungkin di websnya dari IDX ya. Ini kita belajar aja sifatnya ya. Oke, TPIA exclude keluar dari indeks sehingga sebelum ini sudah ada keluar. Nah terus ya karena dia seharusnya kalau seperti yang saya ngomong tadi, sebelum ini turun dulu baru nanti setelah penetapan tanggal efektif dia baru naik ya. Nah kita lihat yang menarik nih dari TPIA ya. TPIA turun dalam. Tetapi harga average-nya masih di bawah. Ini jadi sempat turun dalam. Tapi ketika digas, orang sudah nggak beli lagi di atas. Padahal closing-nya di atas. Sehingga harganya closing di atas, average masih di bawah. Tapi AC-nya keluar teman-teman ya. AC-nya keluar. Dan untuk volume besar. Hitungannya untuk volume besar ya. Untuk volumenya besar. Tinggal sekarang kita cek dulu di sini. TPIA. Nah ini justru di buy at over teman-teman, di hajar kanan ya 55% dan intraday-nya juga cantik. Ini adalah yang pada hajar kanan ya. Oke, ini menarik untuk dipantau, belum disampaikan sudah naik ya. Baik, kemudian saham BRIS teman-teman. BRIS memang bagus yang saya sampaikan kemarin, tapi dia mengalami retracement. Daily-nya mungkin tidak mewakili apa yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Weekly-nya yang saya gunakan. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini kemarin coretan yang di bawah ini teman-teman. Ini adalah 1980. Ini 50 retracement-nya BRIS. Kemarin sempat naik lebih tinggi tapi sekarang turun lagi. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Di 1950 itu adalah merupakan resistan kuat sebelumnya. Kalau besok di situ jebol, ya peluang turunnya besar. Kita lihat di sini dulu. Baik, kita lihat dulu teman-teman untuk supportnya dia yang teman-teman bisa perhatikan itu di 1921 ya. 1921 itu 38 retracement. 38 retracement dari tren kecil ini. Trennya memang selalu saya update karena pergerakan dia berubah ya. 1921 itu diperhatikan dulu deh untuk BRIS dan kita lihat dulu BRIS ini pas turun seperti apa. Pas turun ternyata AC-nya masih masuk ya. Dan volumenya ketika turun ini kecil. Jadi sebenarnya masih oke ya.
Karena BRIS kemarin ketika naik itu didorong volume dan juga asingnya masuk. Dan wajar dia ada retracement, justru itu adalah merupakan kondisi yang sehat dari suatu saham. Ketika dia mengalami penurunan retracement setelah mengalami rally, dia perlu yang namanya retracement. Retracementnya volumenya kecil, nah itu yang teman-teman bisa perhatikan. Yang saya bilang buy on weakness saham begini ya, retracement. Sepanjang koreksinya tidak melebihi 38 retracement ya, sepanjang tidak melebihi 1912. Ini sama tarikannya dengan yang ini. Ya, yang ini, cuman yang ini saya perbesar ini weekly-nya. Pak, kenapa Fibonacci weekly-nya dengan daily-nya tarikannya sama? Sekali lagi teman-teman, untuk Fibonacci itu tidak mengacu pada time frame, tapi dia mengacu kepada titik awal. Ya, titik awal swing low ke swing high sebagai titik akhirnya gitu, atau swing high ke swing low, tergantung posisinya dia sedang mencari resistan atau support ya, seperti itu. Oke, BRIS kita cek dulu untuk intraday-nya dari BRIS ya. BRIS kita cek dulu intraday-nya dari BRIS. 65% sell, banyak yang jualan teman-teman ya. Asingnya yang masuk tadi mana? Ini kalau dari sini memang banyak yang jualan, tapi di sini tidak menghitung asing atau enggak ya, hanya jualan di bid seperti itu. Tapi kalau kita lihat komposisi asing, yang mana asingnya masih masuk terus tadi, itu ini BKRXZP ya. Baik, ini sekilas saja ya teman-teman. Beberapa saham perbankan nih, BBNI kita cek dulu, juga sudah mengalami koreksi sampai di 38,2 retracement. Kunci BNI 5350 ya. Kemudian ada BBRI, kita cek dulu. BBRI malah dia sudah breakdown dari 38 teman-teman. BBRI breakdown 38, target ke 61 ya. Di 5237. Kemudian kita cek BMRI ya. BMRI juga sama ya, break dari 38 tapi tutupannya pas. Kalau dia break dari 38, targetnya ke 6050. Ini kemarin juga udah saya bahas. Nah, sekarang kita lihat kondisi asingnya dari saham tadi. Yang pertama adalah BBRI, teman-teman. BBRI asingnya masih masuk ya. Volumenya sih masih biasa ketika... Oh, sorry, ini keliru ya. Keliru, teman-teman. BBRI. Nah, BBRI asingnya masih jualan. Saya koreksi, AC-nya masih jualan, volumenya juga besar, jadi kemungkinan lanjut teman-teman turunnya. Sekarang BMRI yang mana tadi turunnya dalam ya, asingnya juga jualan. Nah, BBNI kemarin kan tidak jualan ya asingnya. Nah, kondisinya sekarang bagaimana? Asingnya hari ini jualan ya teman-teman. Jadi ini sepertinya memang terjadi rebalancing portfolio ya, yang kemarin saya sampaikan. Nah, apakah ada exclusion dari saham-saham Big Four Banking yang barusan saya sebut tadi ya? Oke, kalau di sini sepertinya nggak ada sih teman-teman. Oke, ini indeks Kompas, indeks ini nggak ada sih dari sini. Oh, nggak ada ya, nggak ada semuanya, nggak ada. Big Four Banking jarang keluar dari bursa ya. Big Four Banking kan mover utama ya. Oke, kemudian tadi sama BBNI sudah. Sekarang kita lihat flow-nya ya, flow intraday-nya dari. Sekarang kita lihat BBRI. Ini terlihat dijual ya. 62% dan 62% sell at bid dan jelas dijual ya. BBRI, BMRI sama dijual 57%, BBNI ya. BBNI sih masih buy at over ya, masih diajar kanan, tapi ya juga modenya juga sudah perlawanan buyer seller seperti itu. Baik, kemudian beberapa saham yang masuk juga ya, INKP, ACES, dan apa ini teman-teman ya, catatan saya ini doh. Kita cek dulu deh beberapa saham yang masuk juga. Ini ada INKP ya, kita cek. INKP apakah hari ini masuk? Naik ya, ya hitungannya dia masih naik sedikit aja. INKP, langsung kita cek INKP-nya, asingnya masuk ya hari ini, dan juga volumenya masih biasa saja. Kemudian ACES, kita lihat ACES ya.
Aceh sih masih stabil aja harganya ya, tidak ada perubahan. Volumenya masih biasa saja, asingnya juga masih masuk terus. Kemudian tinggal kita cek intraday-nya dari Aceh, teman-teman. Aceh malah masih jualan sih untuk Aceh ini, teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Nanti akan saya lanjutkan bahasan the next-nya masih terkait saham-saham yang dibahas masuk ke indeks ya. Masih terkait saham-saham yang masuk ke indeks dan keluar dari indeks. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada street knowledge atau hafalan yang saya pegang di bursa ini. Salah satunya adalah ketika akan terjadi tanggal penetapan indeks yang baru, anggota indeks yang baru, maka di situ dimungkinkan terjadi volatilitas yang berlebihan, teman-teman. Volatilitas berlebihan ini membuat saham itu bisa naik turun dengan cepat, ya, dengan cepat ya. Yang jelas hari ini kita melihat atraksi di Pegeo ya, Pegeo dan juga di TPIA ya. Kalau mungkin teman-teman nggak notice ini penjelasannya. Di Pegeo kita lihat atraksi open langsung naik tinggi ya, tapi turun. Kebalikannya untuk TPIA teman-teman. Ini turun dalam baru kemudian naik ya. Ini yang saya bilang. Ketika terjadi exclusion, inclusion before penetapan dari berlakunya indeks tadi ya, bisa terjadi volatilitas berlebihan, dan seperti itu ini adalah extra volatile market. Ini adalah merupakan peluang trading ya. Kalau pas teman-teman bisa. Baik teman-teman, untuk indeks yang saya sampaikan tadi sifatnya saya masih dapat dari forum ya. Jadi silakan teman-teman juga riset bareng, dan mungkin kalau ada koreksi dari perlu koreksi silakan teman-teman berikan komentar. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.